Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai degradasi oksidatif asam amino. Tidak seperti lemak dan karbohidrat, asam amino tidak disimpan di dalam tubuh. Nah, jadi bedanya dengan lemak dan karbohidrat, kalau lemak biasanya disimpan sebagai cadangan energi jangka panjang, dia biasanya disimpan dalam bentuk triasilgliserol ya di jaringan adipos. Kalau karbohidrat eh, dia disimpan dalam bentuk glikogen ya di otot. Nah, kalau asam amino tidak disimpan di dalam tubuh, yang berarti tidak ada protein yang berfungsi khusus mempertahankan suplai asam amino. Karena itu, asam amino harus kita peroleh dari makanan. Nah, salah satunya dari makanan bisa disintesis secara de novo atau dihasilkan dari degradasi protein yang normal. Setiap asam amino yang melebihi kebutuhan biosintesis sel akan didegradasi dengan cepat. Nah, ada tahapannya. Fase katabolisme pertama melibatkan pembuangan gugus amino alfa atau alfa amino. Katabolisme ini biasanya melalui proses atau reaksi transaminasi dan diikuti dengan reaksi deaminasi oksidatif, sehingga nantinya akan membentuk amonia dan asam alfa keto atau keto alfa yang sesuai, yakni suatu rangka karbon asam amino. Bagian amonia yang bebas akan diekskresikan ke urin, namun sebagian besar digunakan untuk sintesis urea, yang secara kuantitatif merupakan jalur terpenting untuk membuang nitrogen dari dalam tubuh. Fase katabolisme suatu degradasi asam amino pertama melibatkan pembuangan gugus alfa amino atau amino alfa. Nah, pada proses ini, katabolismenya biasanya melalui reaksi transaminasi dan diikuti dengan deaminasi oksidatif, sehingga bisa membentuk amonia dan asam keto alfa yang sesuai, yakni rangka karbon asam amino. Bagian amonia yang bebas akan diekspresikan ke urin, tapi sebagian besar digunakan dalam sintesis urea yang secara kuantitatif merupakan jalur terpenting untuk membuang nitrogen dari dalam tubuh. Fase keduanya yaitu rangka karbon asam keto alfa akan diubah menjadi zat antara atau senyawa intermedier di dalam jalur metabolisme bersama menghasilkan energi. Nah, senyawa-senyawa ini dapat dimetabolisme menjadi karbon dioksida dan air, glukosa, asam lemak, atau badan keton melalui jalur metabolisme sentral yang biasa kita kenal dengan nama siklus asam sitrat. Nah, bisa dilihat ya skema katabolisme dari asam amino. Nah, jadi seperti ini adalah asam amino kan kita tahu itu dari polimer protein. Jadi, kalau protein itu dipecah, itu nanti akan menghasilkan asam amino. Nah, bagaimana asam amino bisa menghasilkan energi? Yaitu dengan cara harus didegradasi oksidatif. Caranya bagaimana tadi? Tadi ada transaminasi yang pertama, kemudian ada lagi deaminasi. Nah, seperti yang kita ketahui, kalau asam amino itu kan pasti dia memiliki gugus amino alfa. Nah, amino alfa itu kita pindahkan ya ke asam alfa keto biasanya ya, membentuk asam alfa keto, kita pindahkan ke alfa ketoglutarat ya, nanti akan membentuk asam alfa keto. Nah, kemudian nanti kalau mengalami deaminasi dia akan melepaskan amonia bebas. Nah, setelah asam amino melepaskan amina bebas, ya amonia bebas, nanti sisanya adalah hanya rangka karbonnya saja. Nah, jadi seperti itu. Nah, kemudian si amonia bebas ini akan masuk ke dalam siklus urea, ya nanti akan menghasilkan urea. Nah, ini untuk cara untuk membuang kelebihan sisa nitrogen itu dengan cara transaminasi dan deaminasi. Nah, nanti akan dijelaskan lagi mengenai transaminasi dan deaminasi. Nah, untuk masuk ke dalam siklus urea itu ternyata memang membutuhkan suatu tahapan. Nanti akan dijelaskan pada slide berikutnya. Nah, kalau rangka karbon ya, rangka karbon di sini ini nanti dia nasibnya itu akan masuk ke dalam siklus urea yang memang nanti endingnya bisa untuk sintesis glukosa atau gluconeogenesis
atau untuk menghasilkan senyawa yang lebih kecil lagi dan juga menghasilkan energi dalam bentuk ATP. Jadi ada dua nasibnya, yang satu si aminanya itu masuk ke siklus urea untuk membuang kelebihan nitrogen, terus sisanya itu adalah membentuk rangka karbon yang nantinya masuk ke dalam siklus asam sitrat. Pembuangan nitrogen dari asam amino. Gugus amino alfa membuat asam amino tetap aman, terlindung dari pemecahan oksidatif. Namun, pembuangan gugus alfa amino penting untuk menghasilkan energi dari setiap asam amino. Sehingga proses ini menjadi suatu tahapan wajib dalam katabolisme asam amino. Dan begitu dibuang, nitrogen ini dapat digabungkan dengan senyawa lain atau bisa diekskresikan dan dengan rangka karbon akan dimetabolisme yang tadi masuk ke dalam siklus asam sitrat. Bagian ini akan menjelaskan mengenai transaminase dan deaminasi oksidatif reaksi yang pada akhirnya akan menghasilkan amonia dan aspartat, yaitu dua sumber nitrogen urea. Nah, bisa dilihat di sini katabolisme gugus amina. Ya, jadi tadi asam amino itu yang dihasilkan dari protein hasil pemecahannya. Kemudian bagaimana degradasinya si asam amino ini? Ya, pertama tadi kan memang ada pembuangan nitrogen. Nah, pembuangannya itu di gugus amina di sini amina alfa. Gimana caranya membuang? Nah, itu perlu ada transfer amina di sini ke alfa ketoglutarat. Nah, ke alfa ketoglutarat. Nanti alfa ketoglutarat yang menerima ya kelebihan nitrogen amina tadi dari asam amino, dia akan menghasilkan glutamat. Kemudian sisanya di sini ya rangka karbonnya itu namanya disebut dengan asam alfa keto. Nah, kemudian itu disebut dengan proses transaminasi. Transaminasi. Nah, jadi apa itu transaminasi? Jadi ada transfer gugus amina dari asam amino ke alfa ketoglutarat. Jadi ada gugus yang dipindahkan yaitu gugus gugus amina alfa. Nah, apa itu deaminasi? Kalau deaminasi tadi glutamat yang memiliki. Nah, di sini gugus amina ya hasil transfer dari alfa ketoglutarat itu akan melepaskan amina bebasnya ya. Itu disebut dengan deaminasi. Nah, jadi ketika dilepaskan nanti akan masuk ke dalam siklus urea. Jadi seperti itu. Itulah dari katabolisme gugus aminanya. Nah, ini bisa saja dari asam amino lain, misalkan dari alanin ya. Dari alanin juga bisa, alanin misal dari otot atau glutamin, itu semua bisa mengalami transaminasi dan deaminasi. Tahap-tahap penguraian asam amino yaitu pertama ada proses transaminasi, yaitu penyaluran atau pemindahan atau transfer gugus amina, ya gugus amina alfa dari asam amino menjadi glutamat. Kemudian ada pula proses deaminasi oksidatif atau penghilangan gugus amina. Kemudian ada pula yang ketiga, penggabungan amonium dan nitrogen dari aspartat ya dalam ekskresi urea. Nah, itu disebut dengan siklus urea. Yang keempat, ada konversi rangka karbon dari hasil transaminasi lalu deaminasi menjadi senyawa metabolit intermedier yang memang kebanyakan itu adalah merupakan senyawa metabolit pada siklus asam sitrat. Tahap pembuangan gugus amino pertama tadi ada transaminasi, yaitu penyaluran atau pemindahan gugus amina menjadi glutamat. Tahap yang pertama di sini, katabolisme asam amino sebagian besar adalah pemindahan gugus amina alfa ke gugus alfa ketoglutarat. Jadi reseptornya adalah penerimanya adalah ketoglutarat. Produknya berupa asam ketoalfa dari asam amino asal dan glutamat. Reaksi ini dikatalisis oleh enzim aminotransferase atau transaminase. Sebagai aseptor utama gugus amina adalah alfa ketoglutarat yang nantinya akan membentuk alfa asam amino glutamat. Nah, contohnya di sini asam amino nanti akan mentransfer ke alfa ketoglutarat
Nah, hasilnya itu berupa glutamat. Sedangkan asam amino yang sudah kehilangan gugus aminanya atau sudah mentransfer itu akan membentuk asam alfa keto. Glutamat selanjutnya mentransfer gugus aminanya dalam transaminasi kedua ke oksaloasetat membentuk aspartat. Jadi kalau glutamat tadi sudah di sini ya. Nah, glutamatnya lalu mentransfer ke oksaloasetat. Nah, berarti nanti oksaloasetat menerima dalam bentuk aspartat. Sedangkan nanti akan glutamat yang sudah kehilangan aminanya membentuk kembali alfa ketoglutarat. Deaminasi oksidatif atau penghilangan gugus amina. Nah, jadi berlawanan dengan reaksi transaminasi yang memindahkan gugus amino, deaminasi oksidatif ini dikatalisis oleh enzim glutamat dehidrogenase. Jadi beda enzimnya yang mengkatalisis dengan proses transaminasi. Hal ini menyebabkan pelepasan gugus amina sebagai amonia bebas. Reaksi ini terutama terjadi di hati dan ginjal. Dan reaksi ini menyediakan asam alfa keto yang dapat masuk ke dalam jalur utama metabolisme energi atau yang kita kenal dengan siklus asam sitrat dan amonia yang merupakan sumber nitrogen dalam sintesis urea. Nah, jadi kalau kita buat reviewnya, ya pada proses degradasi asam amino, di sini ada pertama ya dari dua tahap tersebut ada transaminasi, yang kedua adalah deaminasi. Transaminasi terjadi dalam dua tahap. Pertama, ya. Nah, di sini pertama pemindahan gugus amina ke enzim dengan koenzim piridoksal fosfat, di mana enzim tersebut sudah mengikat fosfat dan akan menjadi piridoksamin fosfat. Jadi asam amino di sini dia akan memberikan gugus aminanya ke enzim sehingga enzimnya itu nanti berikatan dengan gugus amina. Nah, nanti enzim akan mentransfer ke kedua di sini transfer gugus amina dari enzim ini ya ke alfa ketoglutarat membentuk asam amino glutamat dan enzim kembali. Jadi ditransfer di sini. Nah, baru nanti akan membentuk glutamat dan enzim. Nah, asam amino yang tadi sudah melepaskan amina itu menjadi asam alfa keto. Itu reaksi transaminasi. Kalau untuk deaminasi, ya ini beda lagi. Ya, kalau tadi kan yang transaminasi dia hanya memindahkan amina dari asam amino ke alfa ketoglutarat. Kalau deaminasi terjadi melalui reaksi deaminasi oksidatif dari glutamat. Nah, jadi glutamat yang di sini oleh enzim glutamat dehidrogenase dalam membebaskan amonia. Reaksi ini membutuhkan ya NAD+ dan NADP+ sebagai oksidator dan membentuk kembali alfa ketoglutarat untuk berperan pada transaminasi berikutnya. Jadi kalau tadi udah membentuk glutamat di sini, ya, glutamat itu nanti akan terjadi oksidasi reaksinya. Nah, jadi glutamat ini akan melepaskan aminanya tadi. Nah, jadilah dia amonia bebas. Nah, glutamat yang sudah melepaskan tadi, aminanya sudah lepas, sisanya adalah rangka karbon berupa alfa ketoglutarat yang nantinya akan digunakan untuk reaksi lagi yang di sini. Untuk proses transaminasi berikutnya. Nah, di sini amonianya nanti akan berperan masuk ke dalam siklus urea. Jadi dari hasil review tadi, gugus amina dipindahkan ke alfa ketoglutarat membentuk glutamat. Dan sebagian besar asam amino kecuali lisin, treonin, prolin, dan hidroksiprolin, dia memerlukan enzim transaminase. Koenzimnya piridoksamin fosfat via basa Sif. Glutamat tadi mengalami deaminasi melepaskan amonia. Dia dikatalisis oleh enzim glutamat dehidrogenase. Inhibitornya adalah ATP, GTP, dan NADH dan aktivatornya adalah ADP. Nah, jadi kalau kita lihat lagi degradasi asam amino di sini, itu kalau pada mamalia berlangsungnya itu di liver, ya. Jadi ada degradasi gugus amina dan degradasi rangkai karbon. Jadi kalau saya belah, ini adalah
degradasi gugus aminanya tadi mengalami proses transaminasi dan deaminasi, dan ini sisanya ini adalah rangka karbon. Jadi seperti itulah proses degradasi asam amino. Nah, berikut ini adalah lebih rincinya ya. Jadi tadi asam amino kan dia tadi melakukan transaminasi dan deaminasi bentuk glutamat ya. Nanti akan menghasilkan ion amonium. Nah, bagaimana reaksinya? Jadi nanti glutamat ini akan mengalami deaminasi, membebaskan ion amonium dan alfa ketoglutarat kembali. Nah, ion amoniumnya di sini akan masuk ya. Dia nanti akan masuk ke dalam siklus urea untuk menghasilkan urea. Reaksi yang dikatalisis oleh aminotransferase dan glutamat dehidrogenase tadi seperti berikut. Asam amino ya bereaksi dengan NAD+ atau NAD+ dan NH2O. Nanti akan menghasilkan asam alfa keto, amonia, dan NADH. Nah, pada vertebrata, NH4 yang terbentuk diubah menjadi urea atau masuk dalam siklus urea kemudian diekskresikan. Pada proses degradasi asam amino, tadi kan saya jelaskan ada dua tahap. Ada transaminasi, transfer gugus amina, kemudian ada pula deaminasi, pelepasan gugus amonia bebas. Nah, ternyata tidak semua asam amino itu dia bisa mengalami transaminasi. Ada pula seperti asam amino serin dan treonin dapat diubah langsung menjadi NH4+, karena memang dia mengandung gugus hidroksil yang terikat pada atom karbon beta. Jadi dapat langsung mengalami deaminasi langsung tanpa perlu kita transfer ke alfa ketoglutarat. Nah, deaminasi langsung ini dikatalisis oleh enzim serin dehidratase. Jadi langsung dilepaskan saja amonianya. Contoh, di sini ada serin yang mau membuang sisa aminanya. Nah, di sini dia akan mengalami dehidrasi, ya, melepas H2O dari gugus hidroksil di sini. Sehingga terbentuklah aminoakrilat. Aminoakrilat kemudian nanti akan dihidrasi lagi hingga nanti akan membebaskan ion amonium, ya. Nah, ini prosesnya adalah deaminasi. Kemudian sisanya di sini ya, itu merupakan suatu pirufat. Nah, kalau serin itu mengalami deaminasi menjadi rangka karbon pirufat dan melepaskan ion amonium. Kalau treonin ya, rangka karbonnya itu berupa alfa ketobutirat dan melepaskan ion amonium. Nah, kalau proses transaminasi contohnya adalah aspartat di sini, di mana aspartat nanti akan mentransfer ion amonium ke alfa ketoglutarat. Nanti aspartat di sini ya, setelah mentransfer kan akan kehilangan aminanya. Berarti berarti rangka karbonnya itu berupa oksaloasetat. Nah, ini rangka karbonnya. Kemudian, kalau alfa ketoglutarat yang menerima ion amonium itu disebut dengan glutamat di sini. Bagaimanakah glutamin mentransport amonia ke aliran darah? Jadi awalnya itu dari glutamat. Glutamat dengan adanya glutamin sintetase, maka dia harus mensintesis gamma glutamil dulu. Dia membutuhkan ATP karena prosesnya memang sintesis, jadi pasti membutuhkan ATP. Kemudian nanti akan masuk lagi amonianya. Amonia yang baru masih dikatalisis oleh glutamin sintetase karena kita belum mencapai glutamin. Setelah masuk amonia ini baru terbentuk glutamin. Apa bedanya glutamin dengan glutamat? Karena memang bahan baku untuk membentuk asam aminoglutamin adalah glutamat. Jadi glutamin dan glutamat itu beda di mana? Dia memiliki dua gugus amina. Yang satu
itu memang dia berasal dari glutamat, yang satu lagi berasal dari luar. Nah, setelah itu glutamin, bagaimana dia bisa mentransport amonia di sini ke aliran darah? Nah, jadi glutamin yang tadi dapat dari amina yang pertama, amonianya di sini akan dilepaskan. Nah, jadi yang dilepaskan bukan pada posisi alfa amina, tapi dari amonia yang kedua, sehingga terbentuklah L-glutamat. Nah, reaksi ini dikatalisis oleh glutaminase. Kemudian, bagaimana asam amino memindahkan amonia dari otot ke liver? Jadi dia melalui siklus glukosa alanin. Ini sebenarnya sudah dijelaskan. Nah, glutamat bisa dikonversi menjadi glutamin untuk transport ke liver, ya. Jadi bisa transfer alfa aminonya, ya, gugus aminonya ke pirufat. Nah, jadi yang pertama itu dari muscle di sini, dari otot. Jadi dari hasil pemecahan protein, kemudian protein dipecah dari asam amino, lalu nanti asam amino mengalami deaminasi, ya. Kemudian aminonya di sini, ya, aminanya di sini nanti seperti proses tadi, ya. Dia akan masuk ke glutamat, ya. Kemudian glutamat dia akan mentransfer aminanya ke alfa ketoglutarat. Kalau glutamat mentransfer aminanya ke alfa ketoglutarat, nanti akan membentuk alanin dan pirufat, ya. Nah, reaksi ini dikatalisis oleh alanin transaminase. Kalau sudah dalam bentuk alanin, maka si alanin ini akan ditransfer ke aliran darah di sini. Nanti aliran darah masuk ke hati, ya, alaninnya. Alaninnya di sini membawa gugus amina. Lalu alanin akan mentransfer lagi amina yang tadi dibawa ke alfa ketoglutarat kembali, ya, membentuk glutamat. Sisanya alanin itu adalah pirufat. Pirufat ini bisa digunakan untuk sintesis glukosa atau gluconeogenesis, dan glutamat yang terbentuk akan mengalami deaminasi itu melalui siklus urea untuk menghasilkan urea. Glukosa yang terbentuk dari gluconeogenesis dari pirufat itu masuk ke aliran darah, ya, ke aliran darah, kemudian masuk lagi ke otot. Nah, di sini di otot glukosa akan dipecah menjadi pirufat. Dan begitu selanjutnya bagaimana caranya amonia ditransfer melalui alanin. Nah, jadi tadi yang prosesnya adalah yang pertama adalah transaminasi, baru di sini mengalami deaminasi. Nah, berikut ini proses deaminasi oksidatif. Jadi bagaimana dari glutamat itu dia bisa membebaskan amonia bebas untuk masuk ke dalam siklus urea. Nah, jadi setelah glutamat mengalami kehilangan, ya, atau deaminasi, kehilangan gugus aminanya, dia membentuk alfa ketoglutarat kembali. Ini dikatalisis oleh enzim glutamat dehidrogenase. Dan glutamat di sini itu akan mengeluarkan amonia ke hati. Itulah yang nantinya digunakan untuk siklus urea. Kemudian kalau deaminasi langsung tanpa adanya transfer gugus amina, ya, tanpa membutuhkan alfa ketoglutarat, contohnya adalah asam amino histidin. Nah, histidin ini kan memiliki gugus amina. Dia langsung saja dikatalisis oleh enzim histidase, nanti akan menghasilkan atau melepaskan amonia bebas dan rangka karbonnya berupa urokanat. Lalu ada lagi proses yang namanya penghilangan gugus amina dengan cara dehidrasi. Ini tadi ada di serin dan treonin. Kalau serin ini dikatalisis oleh serin dehidratase, jadi gugus amina di sini dibebaskan, ya, dan rangka karbonnya itu sisanya itu berupa pirufat. Kalau yang treonin, L-treonin, nanti ini gugus aminanya akan dilepaskan, ya. Sisa rangka karbonnya itu adalah alfa ketobutirat. Untuk deaminasi hidrolitik, ya, jadi contohnya pada asam amino L-glutamin. Dia membutuhkan enzim glutaminase. Kenapa hidrolitik? Karena dia membutuhkan suatu molekul air.
Jadi untuk melepaskan amina yang di sini, amina yang di sini, dia akan dilepaskan. Nanti sisa rangka karbonnya di sini adalah berupa glutamat. Untuk asam amino asparagin, ya, asparagin, bagaimanakah dia mengalami deaminasi dengan cara hidrolitik juga sama seperti glutamin. Jadi amina di sini akan dibebaskan dalam bentuk ion amonium, katalisis oleh asparaginase. Nanti rangka karbon di sini sisanya setelah kehilangan amina itu disebut dengan asam amino aspartat. Kemudian untuk proses deaminasi pada nukleotida purin itu nanti ribosa 5 fosfat di sini dia akan mengalami deaminasi dikatalisis oleh AMP deaminase, dilepaskanlah ion amonium bebas dan setelah melepaskan tadi akan menjadi ribosa 5 fosfat tapi tanpa amina di sini. Jadi udah ganti ke gugus keton. Kemudian aspartat dia akan kehilangan, itu akan membentuk fumarat. Nah, tadi kita sudah pelajari proses transaminasi, deaminasi, jadi harus dibedakan. Nah, proses deaminasi tadi kan membentuk ion amonium bebas. Nah, sekarang ion amonium itu nanti nasibnya masuk ke dalam siklus urea untuk menghasilkan urea. Seperti apa siklus urea akan kita jelaskan pada slide berikut. Pada siklus urea, makhluk hidup mengekspresikan kelebihan nitrogen dalam metabolismenya itu ada 3 bentuk. Yang pertama, hewan yang hidup di air pada umumnya mengekspresikan sisa metabolisme nitrogennya dalam bentuk amonia. Kelompok hewan ini disebut dengan amonotelik. Yang kedua, untuk sebagian besar vertebrata yang hidup di darat, kelompok unggas dan reptil mengekspresikan sisa metabolisme nitrogennya di alam dalam bentuk yang kurang toksik. Contohnya adalah asam urat. Nah, kalau kelompok hewan ini disebut dengan kelompok urekotelik. Untuk mamalia mengekspresikan sisa metabolisme nitrogennya dalam bentuk yang tidak toksik yaitu urea. Sehingga kelompok ini disebut dengan ureotelik. Nah, macam-macam hasil sekresi yaitu ada amonia, urea, dan asam urat. Urea biasanya disintesis dalam hati oleh enzim-enzim yang terdapat dalam siklus urea. Selanjutnya, urea disekresikan dalam aliran darah dan diambil oleh ginjal untuk diekskresikan dalam urin. Siklus urea. Siklus urea ini ada 5 tahap ya. Ada 5 tahap. Jadi yang terjadinya itu adalah sintesis dari sitrulin dulu terjadi di mitokondria. Selanjutnya nanti kalau sudah dalam bentuk sitrulin dia bisa keluar ke sitosol untuk membentuk urea. Nah, jadi tahap ke-1 dan tahap kedua siklus urea itu ada di dalam mitokondria. Tahapannya seperti apa? Jadi pertama ada kondensasi dulu. Ya, di mitokondria ini antara CO2 dengan amonium bebas dari deaminasi. Deaminasi bisa dari nukleotida purin atau dari asam amino tadi yang sudah mengalami deaminasi. Nanti akan membentuk suatu senyawa yang disebut dengan karbamoil fosfat. Nah, sintesis karbamoil fosfat ini membutuhkan 2 ATP. Dan enzim yang mengkatalisis itu adalah karbamoil fosfat sintetase 1 atau CPS1. Nah, bisa dilihat kalau si amonia di sini ya itu berkondensasi ada dalam karbamoil fosfat. Selanjutnya, yang terjadi selanjutnya adalah proses kondensasi dengan ornitin, masih di dalam mitokondria. Nah, proses kondensasi ini dikatalisis oleh enzim ornitin transkarbamoilase. Ya. Nah, jadi di sini ada kondensasi sehingga membentuk sitrulin. Nah, bisa dilihat di sini ini adalah amonia yang berasal dari karbamoil fosfat tadi. Kalau sudah dalam bentuk sitrulin bisa keluar ke mitokondria. Lalu selanjutnya sitrulin ya yang masih mengandung amonia di sini dia akan mengalami proses ya digunakan untuk proses sintesis argininosuksinat.
Nah, argininosuksinat disintesis oleh argininosuksinat sintetase. Pada proses sintesis ini membutuhkan aspartat yang nantinya akan menyumbang juga aminanya. Nah, selain itu karena prosesnya sintesis juga membutuhkan ATP sehingga terbentuklah suatu argininosuksinat. Lalu argininosuksinat di sini nanti akan dipecah menjadi arginin dan fumarat, ya. Fumarat nanti kemungkinan akan masuk ke dalam TCA atau siklus asam sitrat, ya. Kemudian pecahan arginin yang membawa dua amina di sini dari sitrulin dan aspartat, ya, nanti akan mengalami hidrolisis karena memang ada air di sini menghasilkan urea. Nah, jadi urea di sini dia memiliki dua amina, nanti akan masuk ke dalam urin. Nah, sisanya arginin yang sudah melepas si urea, dia akan membentuk kembali ornitin. Ornitin akan masuk lagi ke dalam mitokondria untuk melakukan sintesis sitrulin kembali bersama dengan karbamoil fosfat. Itulah proses siklus urea. Siklus urea atau untuk pembentukan urea disebut dengan ureagenesis. Nah, kalau kita lihat dia memang membutuhkan 4 molekul ATP untuk mensintesis 1 mol urea. Ini persamaan reaksinya, ya. Jadi dia membutuhkan 2 ion amonium tadi ada di siklusnya, kemudian juga membutuhkan ATP untuk membentuk 1 molekul urea. Untuk sintesis fumarat pada daur urea merupakan reaksi penting sebab reaksi ini mengkaitkan daur urea dengan siklus asam sitrat. Sumber-sumber amonia itu bisa saja dari asam amino. Nah, ya, dari asam amino di sini seperti asparagin, glutamat, kemudian serlin, histidin, ya. Kemudian ada lagi dari glutamin, kemudian ada pula dari bakteri di usus, ya. Kemudian ada dari amina. Amina itu adalah diperoleh dari makanan, ya. Makanan dan monoamin yang berperan sebagai hormon dan neurotransmitter. Kemudian juga bisa berasal dari nukleotida purin dan pirimidin di sini. Yang nantinya memang akan menghasilkan amonia untuk siklus urea. Nah, kalau asam amino sudah mengalami transaminasi, deaminasi yang nantinya ion amoniumnya itu masuk dalam siklus urea untuk menghasilkan urea. Lalu sisanya dari asam amino yang sudah tidak memiliki gugus alfa amina itu nanti berupa rangka karbon. Nah, rangka karbon itu nanti akan mengalami konversi dari asam amino menjadi senyawa metabolit intermedier yang memang kebanyakan senyawa metabolit intermedier itu merupakan senyawa intermedier yang ada dalam siklus asam sitrat. Konversi rangka karbon dari asam amino menjadi senyawa metabolit intermedier. Nah, penguraian asam amino mengubahnya menjadi senyawa intermedier dalam siklus asam sitrat atau prekursor dari senyawa intermedier tersebut, sehingga dapat dimetabolisme lebih lanjut menjadi karbon dioksida dan H2O atau digunakan untuk proses gluconeogenesis atau sintesis glukosa. Pada hewan, penguraian asam amino untuk gluconeogenesis biasanya mencapai 10-15% dari total energi yang dibutuhkan. Nah, ada 20 macam asam amino. Dia memiliki rangka karbon yang bervariasi sehingga konversinya juga menjadi senyawa intermedier pun berbeda-beda. Ya. Asam amino tersebut nanti diuraikan menjadi 7 macam senyawa intermedier. Ada pirufat, alfa-ketoglutarate, suksinil-CoA, fumarat, oksaloasetat, asetil-CoA, dan asetoasetat. Berdasarkan jalur katabolismenya, asam amino dapat dikelompokkan menjadi 2. Masing-masing ada kelompok asam amino glukogenik. Nah, apa itu asam amino glukogenik? Itu adalah asam amino di mana rangka karbon diuraikan menjadi pirufat.
alfa-ketoglutarat, suksinil-CoA, fumarat, atau oksalasetat yang memang merupakan prekursor dari sintesis glukosa atau gluconeogenesis. Contohnya ada alanin, ya, apabila mengalami transaminasi menghasilkan pirufat yang dapat diubah menjadi glukosa dalam proses gluconeogenesis. Kemudian yang kedua ada asam amino ketogenik, yaitu asam amino di mana rangka karbon diuraikan menjadi asetil-CoA atau asetoasetat yang selanjutnya diubah menjadi asam lemak atau senyawa keton. Leusin contohnya, rangka karbonnya akan diubah menjadi asetil-CoA atau asetoasetat. Hewan tidak memiliki jalur metabolisme yang dapat mengubah asetil-CoA atau asetoasetat menjadi prekursor glukogenik, sehingga tidak mungkin mengubah leusin atau lisin menjadi karbohidrat. Isoleusin, fenilalanin, treonin, triptofan, dan tirosin bersifat glukogenik dan ketogenik. Isoleusin contohnya diuraikan menjadi suksinil-CoA dan asetil-CoA yang merupakan prekursor dari karbohidrat maupun senyawa keton. Dan 13 asam amino sisanya itu merupakan glukogenik murni. Nah, perhatikan skema berikut. Jadi ada asam amino di sini, ya. Ini adalah asam amino glukogenik, ya, di mana asam amino ini kalau mengalami proses transaminasi, ya, nanti dia rangka karbonnya bisa digunakan atau menjadi senyawa intermedier dan rangka karbonnya di sini bisa digunakan untuk sintesis glukosa. Itulah disebut dengan kelompok asam amino glukogenik. Nah, asam aminonya apa saja? Di sini ada alanin, sistein, glisin, serin, treonin, dan triptofan yang nanti kalau kehilangan gugus aminanya atau mengalami transaminasi, rangka karbonnya menjadi pirufat. Kalau asparagin dan aspartat kalau mengalami transaminasi, rangka karbonnya menjadi oksalasetat, aspartat, fenilalanin, tirosin, itu nanti rangka karbonnya fumarat, isoleusin, metionin, treonin, dan valin, rangka karbonnya adalah suksinil-CoA. Kalau arginin, glutamat, glutamin, histidin, dan prolin, rangka karbonnya itu kalau mengalami transaminasi berupa alfa-ketoglutarat. Dan nanti asam amino ini, ya, pirufat, ya, rangka karbonnya oksalasetat, fumarat, suksinil-CoA, dan alfa-ketoglutarat nantinya bisa digunakan untuk sintesis glukosa atau gluconeogenesis melalui jalur fosfoenol pirufat. Nah, jadi seperti itu. Kalau untuk asam amino isoleusin, leusin, dan triptofan ini adalah dan juga leusin, lisin, fenilalanin, triptofan, dan tirosin itu adalah asam amino ketogenik, ya, di mana nanti rangka karbonnya itu bisa saja senyawa keton, ya, dan asetil-CoA yang nanti digunakan untuk sintesis, ya, asam lemak atau senyawa keton. Berikut ini adalah reaksi bagaimana suatu asam amino diuraikan menjadi rangka karbonnya. Contoh, ada alanin, kemudian serin, sistein, dan treonin yang apabila diuraikan rangka karbonnya nanti menjadi pirufat. Kemudian ada glutamin, prolin, arginin, histidin yang nanti kalau mengalami proses transaminasi membentuk glutamat, lalu glutamat mengalami deaminasi membentuk alfa-ketoglutarat. Berikut ini adalah rincian reaksinya. Histidin mengalami deaminasi membentuk urokanat, kemudian urokanat membentuk 4 imidazol 5 propionat, ya, lalu kemudian membentuk N-formyglutamat. Nanti akan diubah lagi menjadi glutamat. Nah, glutamat nanti akan mengalami deaminasi baru membentuk alfa-ketoglutarat. Kemudian ada prolin, dan arginin di sini di mana prolin mengalami perubahan menjadi pirolin 5 karboksilat. Arginin pun akan mengalami perubahan menjadi ornitin. Nah, sama-sama dengan pirolin 5 karboksilat menjadi glutamat semialdehid, ya, nanti akan berubah lagi menjadi glutamat. Nah, glutamat inilah yang nanti akan mengalami proses deaminasi nanti membentuk alfa-ketoglutarat.
Untuk isoleusin, metionin, dan valin nanti akan diuraikan menjadi suksinil-CoA. Nah, jadi pertama itu adalah metionin, valin, dan isoleusin. Ya, nanti akan diuraikan dulu menjadi propionil-CoA. Setelah itu dia akan mengalami oksidasi asam lemak rantai ganjil. Nanti akan menghasilkan propionil-CoA itu menjadi metilmalonil-CoA dan produk akhirnya adalah suksinil-CoA. Suksinil-CoA di sini adalah suatu senyawa siklus asam sitrat. Kemudian, ada leusin yang diuraikan, rangka karbonnya itu menjadi asetoasetat atau asetil-CoA. Leusin dioksidasi melalui reaksi kombinasi dalam beta-oksidasi dan sintesis senyawa keton. Tahapan selanjutnya adalah karboksilasi yang melibatkan enzim dengan biotin. Jalur penguraian leusin dan lisin melalui 11 tahapan reaksi sampai terbentuk rangka karbon, di mana leusin menghasilkan asetoasetat dan asetil-CoA. Sedangkan lisin menghasilkan asetoasetat dan 2 molekul CoA. Molekul CO2. Nah, di sini leusin pertama diubah dulu menjadi alfa ketoisokaproat, lalu diubah lagi menjadi isovarenyl CoA. Isovarenyl CoA nanti akan diubah menjadi beta metil krotonil CoA. Nanti akan dikarboksilasi dan difosforilasi membentuk beta metil glutakonil CoA. Lalu akan berubah menjadi, setelah proses hidrolisis ini, menjadi 3-hidroksi 3-metil glutaryl CoA hingga dipecah menjadi asetil CoA dan asetoasetat. Kelainan genetik dalam penguraian leusin mengakibatkan hiperlisinemia dan hiperlisinuria, yaitu di mana konsentrasi leusin yang tinggi dalam darah dan urin, yang menyebabkan kemunduran fisik dan mental. Karena asetoasetat ataupun asetil-CoA tidak dapat dikonversi menjadi gula atau glukosa dalam tubuh hewan, maka leusin merupakan asam amino ketogenik murni. Untuk proses konversi fenilalanin dan tirosin diuraikan menjadi fumarat dan asetoasetat. Tahap pertama dari penguraian fenilalanin adalah hidroksilasi yang menghasilkan tirosin. Keduanya diuraikan melalui jalur yang sama dalam 6 tahapan reaksi membentuk senyawa intermediir siklus asam sitrat, yaitu fumarat dan asetoasetat yang merupakan senyawa keton. Berikut ini reaksinya. Fenilalanin nanti berkondensasi dengan tetrahidrobiopterin menghasilkan tirosin, H2O, dan quinoid dihidrobiopterin. Kemudian penguraian asam amino triptofan diuraikan menjadi alanin dan asetil-CoA. Nah, berikut reaksinya. Jadi triptofan diuraikan menjadi alanin dan asetil-CoA melalui serangkaian reaksi yang kompleks yang juga melibatkan pembentukan senyawa alfa-ketoadipat. Nah, ini juga merupakan senyawa hasil penguraian lisin. Alfa-ketoadipat selanjutnya diuraikan dalam 7 tahapan reaksi menghasilkan asetoasetat dan 2 molekul CO2. Nah, berikut reaksinya, di mana triptofan dioksigenasi oleh enzim deoksigenase. Di sini membutuhkan O2 hingga menghasilkan N-formykylnurenin. Kemudian akan diubah menjadi Q-nurenin, lalu mengalami monooksigenasi oleh enzim monooksigenase. Di sini membutuhkan O2 dan melepaskan H2O dan menghasilkan 3-hidroksikinurenin. Lalu baru dilepaskanlah alanin. Nah, alanin di sini nanti mungkin akan mengalami transaminasi ya, membentuk pirufat. Nah, kemudian 3-hidroksinurenin di sini menjadi 3-hidroksiantranilat. Lalu mengalami deoksigenasi lagi yang kedua, menghasilkan 2 amino 3 karboksimukonat 6 semialdehid. Lalu selama 11 tahap baru akan menghasilkan asetoasetat, yaitu suatu senyawa keton. Asparagin dan aspartat nanti rangka karbonnya akan diuraikan menjadi oksaloasetat. Nah, di sini asparagin nanti akan mengalami suatu proses deaminasi ya. Asparagin mengalami deaminasi, melepaskan dengan adanya enzim asparaginase menghasilkan aspartat.
Nah, diaminasinya itu hidrolitik karena membutuhkan air. Lalu aspartat di sini nanti akan mengalami transaminase oleh enzim aminotransferase. Nah, aspartat akan mentransfer gugus aminanya ke alfa ketoglutarat untuk menghasilkan glutamat. Nah, setelah mengalami transaminasi, aspartat ini akan menjadi oksaloasetat. Nah, berikut ini adalah sama seperti skema rangka karbon yang sudah saya jelaskan. Ini sama ya dengan skema tersebut. Jadi di mana ada 7 kelompok asam amino yang rangka karbonnya, apakah dia digunakan untuk sintesis glukosa atau untuk senyawa keton. Rangka karbonnya merupakan suatu senyawa keton. Nah, di sini hanya ada 2 kelompok untuk senyawa asam amino ketogenik, sedangkan yang glukogenik kelompoknya itu ada 1, 2, 3, 4, dan 5. Yang semuanya itu memang kebanyakan masuknya adalah suatu senyawa intermediate dalam siklus asam sitrat. Oke, jadi itulah yang bisa saya jelaskan mengenai degradasi oksidatif asam amino. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila ada pertanyaan bisa langsung diajukan ke saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.